Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam rangkaian doa pra-Pentakosta. Hari ini kita memasuki hari yang ketujuh. Kita masih akan mendalami pokok-pokok bagian-bagian dari doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mohon hikmat pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau yang sudah memelihara kami di dalam perjalanan hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Dan malam ini kami boleh kembali bersama-sama dipersekutukan di dalam persekutuan virtual dalam rangkaian doa pra-Pentakosta. Sebentar kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat makin memahami kebenaran firman-Mu dan makin bersungguh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah kemarin kita membicarakan urusan makanan, maka malam ini kita akan bersama-sama melihat bagian kelima dari rangkaian doa Bapa kami. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius 6 ayat 12 demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, ada 5 kata yang dapat diterjemahkan dengan kata dosa dalam bahasa Indonesia. Kata yang digunakan dalam bagian doa Bapa kami ini, aslinya adalah kata ophelema. Ophelema secara harfiah berarti hutang, yang dalam Alkitab kita diterjemahkan dengan kesalahan. Ia juga berarti kegagalan untuk membayar hutang yang jatuh tempo, kegagalan memenuhi suatu tanggung jawab, suatu tugas. Dan kita tahu bahwa dalam kenyataan tidak ada orang yang dapat mengklaim dirinya telah memenuhi secara sempurna tugas, tanggung jawabnya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Nah, mengapa Yesus mengajarkan bagian doa ini sebagai doa yang harus dimaknai dan dipraktikkan secara benar dalam kehidupan orang-orang percaya? Terjemahan harfiah dari bagian doa ini sesuai makna ophelema tadi, ampunilah hutang kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang berhutang kepada kami. Di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15, penutup dari rangkaian doa Bapa kami, Yesus mengatakan secara gamblang bahwa jika kita mengampuni orang lain, maka Allah juga akan mengampuni kita. Tapi sebaliknya, jika kita menolak untuk mengampuni orang, maka Allah juga menolak untuk mengampuni kita. Dengan kata lain, jelas bahwa jika memohon pengampunan Allah, tapi hati kita masih dipenuhi dengan amarah, kebencian pada orang lain, maka sebenarnya kita sedang meminta Allah untuk tidak mengampuni kita. Tapi kalau begitu, apakah pengampunan Allah yang adalah keselamatan kita bergantung pada diri kita sendiri? Kalau benar demikian, apa bedanya keyakinan iman Kristen kita dibandingkan dengan kepercayaan lain? Bukankah pada dasarnya semua kepercayaan lain mengajarkan bahwa keselamatan manusia itu bergantung pada usaha manusia itu sendiri? Nah, sehubungan dengan itu kita perlu mengingat apa yang Yesus ajarkan lewat perumpamaan dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang berikutnya.
dan Anda baca sendiri bagian itu. Sebuah perumpamaan yang menurut saya cukup akrab dengan kita, yaitu tentang seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta kepada sang raja. Karena hutang itu terlalu besar, hamba ini tidak dapat membayarnya. Apa yang dilakukan oleh raja? Karena belas kasihannya, raja mengampuni dia, membebaskan dia dari hutang-hutangnya. Namun di akhir perumpamaan diceritakan hamba itu ternyata tetap dihukum. Mengapa? Apakah raja itu berdusta? Apakah raja itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh mengampuni hambanya ini? Jawabannya tidak demikian. Sang raja, ia telah sungguh-sungguh memberikan pengampunan kepada hambanya yang berhutang 10.000 talenta itu. Yang membuat hamba ini dihukum adalah karena dia tidak mau mengampuni temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar juga memang bukan nilai yang terlalu kecil. Itu sama dengan upah kerja seorang pekerja harian selama 100 hari. Satu hari berupah 1 dinar. Tapi jika dibandingkan dengan 10.000 talenta, maka 100 dinar kecil sekali. Silakan Anda hitung sendiri. 1 talenta nilainya sama dengan 6.000 dinar. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita bisa melihat dari terang perumpamaan ini, apa maksudnya ketika Yesus mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, maka di mata Tuhan halnya sama dengan bahwa kita menolak anugerah pengampunan yang sudah Ia berikan. Jadi pengampunan dosa tetap adalah anugerah Allah. Maka jika kita sungguh-sungguh mengamini anugerah pengampunan Allah atas segala hutang dosa kita, sepatutnya lah kita juga hidup dalam ketulusan untuk mengampuni hutang orang lain kepada kita, yaitu kesalahan orang lain kepada kita. Ingatlah itu setiap kali kita berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian sebelum kita memasuki syafaat. Saya harap kita tidak cuma mendengarkan, tapi juga kita bisa ikut menyanyikannya. Lagu dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku, bila hati kawanku. Terluka oleh tingkahku,
Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami makin mampu memaknai kekayaan anugerah pengampunan yang Tuhan sudah berikan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kami juga mohon ya Bapa, agar kami makin mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Ya Bapa, kami juga mohon campur tangan Tuhan dalam semua upaya yang dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bapa, kami juga mohon agar Tuhan terus membangkitkan belas kasihan yang mendorong kami untuk mau turut menanggung beban dari orang-orang yang paling menderita dampak pandemi ini. Kami juga berdoa ya Bapa, memohon campur tangan-Mu dalam upaya pengobatan, perawatan yang sedang dijalani oleh mereka yang sedang mengalami sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Lukas yang sedang dirawat di ICU, untuk Ibu Titi di Bogor yang terkena serangan stroke, bagi Ibu Eva, adik dari Ibu Tri yang menderita kanker dirawat di Solo, juga bagi Ibu Welas Asih, ibunda dari Bapak Tinut pasca stroke yang dialaminya. Bapak yang tahu persis keberadaan mereka, Bapak menaruh belas kasihan-Mu, Bapak berkenan sempurnakan upaya pengobatan, perawatan, dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Kami juga menyerahkan keberadaan kami masing-masing beserta dengan keluarga kami. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang kami, menaungi kami, khususnya dalam istirahat sepanjang malam ini. Besok kami boleh bangun dengan kesegaran, dengan kekuatan dan pengharapan yang terbarui untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Berjumpa lagi esok dalam rangkaian hari ke-8 doa pra Pentakosta.